Wa sholatu utawi sholat iku sunanuha utawi pira-pira sunahe sholat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem sholat iku syai'ani ana rong perkara. Kesunahan sholat sebelum dilakukan itu ada dua hal. Yang pertama adalah rupane al-adzanu adzan. Wa huwa utawi adzan lughatan ing dalem cara bahasane iku al-i'lamu ngaweruhi aweh weruh wa syar'an lan ing dalem cara syarae iku dzikrun dzikir maksusun kang den tentokake lil i'lami kelawan manjinge lil i'lami krana aweh marohake bidukhulil wakti kelawan manjinge wektu bidukhuli wakti sholati kelawan manjinge wektu salat mafrudatin kang den fardhoake. Wa alfaduhu utawi pira-pira lafate adzan iku masna loro-loro ila takbiri kejaba ila takbira kejab angin takbir awalahu ing dalem kawitane adzan fa arbaun mongko iku kaping 4. Wa ila tauhidi lan angin kalimah tauhid akhirahu ing dalem akhire tauhid fa wahidun mongko utawi tauhid iku siji. Nah, kesunannya sholat yang pertama itu adalah adzan. Adzan secara bahasa itu adalah memberitahu al-i'lam. Secara makna simpelnya itu adalah memberitahu. Wa syar'an sedangkan menurut definisi secara syaraknya adzan itu adalah dzikrun maksusun lil i'lami bidukhuli waqti sholati mafrudatin. Yaitu zikir yang dikhususkan yang tujuannya itu untuk memberitahu masuknya waktu sholat yang diwajibkan. Sebenarnya itu seperti itu. Adzan itu memang zikir-zikir yang dikhususkan untuk memberitahu masuknya waktu sholat yang wajib. Nah, makanya nanti istilah hukum untuk adzan di waktu bayi baru lahir ataupun ada kematian gitu, itu nanti hukumnya berbeda, bisa berbeda. Karena sunah-sunah yang sangat dianjurkan ketika untuk memberitahu masuknya waktu sholat itu adalah adzan itu sendiri. Jadi memang sebenarnya ya hukumnya adzan itu memang untuk waktu sholat. Jadi nanti hukumnya bisa berbeda untuk hal-hal yang lain. Wa alfaduhu masna ila takbira awalahu fa arbaun. Sedangkan lafadznya takbir itu 2 kali kecuali takbir di permulaan yang itu 4 kali seperti adzan sebagaimana umumnya Allahu Akbar 4 kali, terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayalas shalah hayalal falah, qad qamatis shalah hayalas shalah hayalal falah. Itu semuanya diucapkan 2 kali. Wa ila tauhid akhirahu fawahidun, kecuali kalimah tauhid. Tauhid itu nanti diucapkan 1 kali. Jadi yang terakhir itu Allahu Akbar, la ilaha illallah itu 1 kali. Ya seperti mana lafaz-lafaz adzan yang biasa kita dengarkan sehari-hari. Ya, seperti itu. Semua lafadznya itu diucapkan 2 kali kecuali takbir di awalnya dan kalimah tauhid di akhirnya. Selanjutnya kesunahan sholat yang kedua, ketika kesunahan yang dilakukan sebelum sholat yang kedua itu adalah iqomah, membaca iqomat. Wal iqomatu lan iqomat wahya utawi iqomah iku masdaru aqomah, masdare lafat aqomah. Sumia nuli den arani biha kelawan iqomah. Apa biha iqomah adzikra ing dzikir al maksusa kang den tertentokake. Li'annahu krana teman setuhune iqomah iku yuki mengajak ngadeg apa dzikrun maksus, maksudnya iqomah ila sholati maring sholat. Wa inna ma yusra'u lan angin pastine den lakokake apa kulun saben-saben suwiji minal adzani saking adzan wal iqomati lan iqomah lil maktubati krana salat fardu. Wa ama ghairuha anapun utawi sakliyane maktubah iku fayunati mongko den gawe ngundang laha krana ghairuha
apa as-sholatu jami'ah, lafat as-sholatu jami'ah. As-sholatu utawi salat iku jami'atun kelawan jamaah. Nah, yang kedua kesunahan sholat itu adalah iqomah. Nah, iqomah itu diambil dari cetakan kata dari fi'il madhi aqoma. Kalau ditasrif aqoma yukimu iqomatan, af'ala yuf'ilu if'alatan, itu ikut wazannya. Dan iqomah juga disebut dengan zikrun maksus, zikir yang sudah dikhususkan. Memang kalau orang mau sholat itu ya sunahnya membaca iqomah, zikir-zikir yang memang sudah diajarkan dari zaman Rasulullah. Li'annahu yukimu ila sholah. Iqomat itu disebut dengan hal tersebut karena memang diperuntukkan untuk memulai mendirikannya sholat. Ketika sholat mau dimulai, lah itu disunahkan membaca iqomah. Wa inna ma yusra'u kullun minal adzan wal iqomah al maktubah, bahwasanya adzan dan iqomah itu sebenarnya disyariatkan, memang diperuntukkan hanya untuk sholat maktubah, sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib sama isya. Sebenarnya yang disyariatkan atau memang dianjurkan, ada dalilnya itu memang untuk adzan dan juga untuk sholat fardu saja. Wa amma ghairuha, sedangkan untuk sholat selain fardu, semisal ada sholat istisqa atau sholat sholat tarawih gitu, itu nanti fayunadilaha, maka ketika melakukan jamaah dengan selain sholat fardu itu nanti lafadznya adalah as-sholatu jami'ah, itu bukan iqomah seperti biasanya. Nah, terus pertanyaannya gini biasanya, terus apabila kita mau sholat ataupun ibadah yang lain terus kita lakukan adzan sama iqomah, itu nanti apakah memang diperbolehkan atau memang bagaimana kan gitu. Ya, sebenarnya memang yang disyariatkan atau dianjurkan, ada aturannya, itu adalah adzan iqomah itu untuk sholat wajib, dan untuk sholat sunnah itu nanti kata-katanya adalah as-sholatu jami'ah, bukan iqomah seperti biasanya ataupun adzan seperti biasanya. Misal kayak tarawih nanti kan ya bukan iqomat kan, setelah isya gitu kan, enggak terus mau sholat tarawih kan enggak iqomat lagi, makanya as-sholatu jami'ah. Sholat ini dilakukan dengan jamaah, jadi untuk memberitahu para jamaah. Karena apa? Iqomah dan adzan itu memang sebenarnya itu syariatnya itu memang diperuntukkan untuk sholat wajib saja. Nah, nanti seperti kayak anak baru lahir itu disunahkan adzan. Nah, terus definisi yang atas kan itu adzan itu memang diperuntukkan untuk sholat saja. Terus untuk hal yang lain gimana ya, nanti dilihat apakah ada dalilnya apa enggak. Kalau ada dalilnya ya berarti nanti ikut sunnah, ataupun memang boleh atau enggak boleh, yaitu nanti tergantung dalil selanjutnya. Tapi memang sebenarnya untuk hukumnya adzan sama iqomah itu memang diperuntukkan hanya untuk sholat wajib saja. Kayak mengadani sunnah, mengadani anak yang baru lahir. Nah, kalau memang ada dalilnya ya nanti bisa sunnah. Kalau enggak ada ya nanti kita tetap kembali ke para ulama, ditanyakan para ulama yang tahu atau bisa memutuskan hukum yang keluar tadi. Ulama-ulama yang memang bisa dipercaya, benar-benar soleh, benar-benar alim, dan yang jelas ya ulama yang menjauhi dari hal-hal yang halal, yang haram kan gitu. Bahasanya wirai. Jadi kita itu sebenarnya banyak masalah, apalagi kayak ilmu fikih itu ya. Itu sebenarnya banyak masalah. Terus yang ketika ada masalah tanyanya ke siapa? Ya tanya pada ulama. Ulama itu yang bagaimana? Ulama itu ya orang alim, sudah pinter tentang hukumnya. Terus beliaunya itu orang soleh dan juga wirai, menjaga dari hal-hal yang haram. Itu bisa kita nanti buat untuk beliau itu ketika semisal ada permasalahan, semisal kayak ada hewan yang baru ditemukan, itu hukumnya halal apa haram, itu tanya pada para ulama. Jadi enggak serta